Lembaga Party Watch atau Parwa Institute menggelar diskusi bertajuk Prabowo Ganjar Anies Siapa Unggul 2024 pada Selasa 15 November 2022. Ketiga tokoh yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto merupakan sosok capres yang kerap muncul di lembaga survei. Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Parwa Institute Muhammad Jusrianto menyebut bahwa fenomena polarisasi digadang-gadang bakal terjadi kembali di Pilpres 2024 mendatang. Polarisasi bisa muncul karena adanya gerakan atau manuver dari partai politik untuk menyatakan dukungannya kepada salah seorang bakal calon presiden menuju 2024. Jusrianto juga mengatakan partai politik punya peran besar untuk meredam gejolak polarisasi dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, dalam artian bahwa manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik ya juga harus bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di bawah maupun masyarakat menengah terkait dengan bagaimana polarisasi di antara masyarakat ini bisa diminimalisir supaya dalam proses pemilu atau khususnya Pilpres kesejukan-kesejukan itu kita bisa alami, kita bisa lihat. Jadi nggak bertekad, tapi lebih kepada dialektis yang terbangun. Saya kira itu program saya. Dengan ending yang baik ya terkait masalah dialektika gitu ya. Jadi ada narasi yang harus dibangun bersama. Kemudian sebelum pertanyaan selanjutnya ini ada Mas Ari Putra. Ya, kembali kalau kita lihat ini soal desain politik ya di 2023-2024 ini yang megang dari 3 orang yang digambar di belakang itu cuma Pak Prabowo yang bisa menentukan desain politik kita seperti apa. Duanya enggak. Mas Anies nggak punya partai, Mas Ganjar nggak punya partai. Pak Prabowo tanda tangannya berdampak 14% atau sekitar 89 kursi di DPR gitu. Jadi orang ini dari 3 gambar itu Pak Prabowo lah yang paling bisa menentukan bagaimana arah desain politik kita di 2024 ya sekaligus sebagai calon. Jadi dia sebagai desainer politik sekaligus calon kandidatnya gitu. Cuma Pak Prabowo gitu. Yang lainnya itu ngikut desain politiknya partai politik tentunya gitu ya. Nah, kalau kita tanya apakah 2024 masih ada polarisasi? Kalau calonnya Anies dan Ganjar ya nggak mungkin nggak ada. Jadi 2 orang ini kan yang satu kalau di dalam Islam itu kita mengenal teori asobah ya sebagai pewaris gitu. Iya kan? Kalau Pak Ganjar itu mewarisi orang yang mencintai Pak Jokowi. Kalau Mas Anies orang yang membenci Pak Jokowi gitu. Jadi ini 2 orang ini menjadi cawan polarisasi itu gitu. Jadi kalau memang partai politik ingin mendesain calonnya Anies Ganjar maju, ya berarti pasti ada polarisasi. Karena nggak ada yang lebih baik dari 2 orang itu untuk memfasilitasi warisan-warisan politik yang sudah berjalan selama ini, warisan-warisan pertarungan politik yang sudah berjalan selama ini. Kita kalau di politik ya Pak Gun pasti udah berpengalaman gitu mengurusi politik, pasti udah paham betul bagaimana lukanya itu harusnya luka gores saja. Tapi kemarin tuh kita tuh udah luka bacok kayaknya, sembuhnya agak lama gitu ya. Jadi masalah luka bacok ini apa masih mau dilanjutin apa enggak, itu sangat tergantung kepada desain politiknya partai politik. Apakah partai politik akan mengikuti bukan maunya tapi prediksi lembaga survei yang memotret orang-orang dengan asobah tadi, dengan warisan-warisan kebencian tadi. Misalnya